Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau ngasih video mengenai penyusunan laporan untuk pemula ya. Bentuk laporannya bisa berupa laporan skripsi, laporan jurnal atau karya ilmiah atau laporan-laporan yang lainnya. Hal-hal yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai halaman depan dalam sebuah laporan, kemudian awalan atau pembukaan, kemudian bab-bab dalam sebuah laporan, lalu daftar pustaka. Nah, untuk halaman depan tentunya harus ada judul dalam sebuah laporan. Kemudian ada gambar atau logo. Logo di sini yaitu logo instansi teman-teman. Instansi atau kalau sekolah, logo sekolahnya, kalau kampus, lagi kuliah, logo kampusnya masing-masing. Lalu identitas dari penyusun, kemudian instansi, nama sekolah atau nama kampus teman-teman, lalu tahun dibuatnya laporan. Kemudian di pembukaan atau awalan yaitu ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, untuk daftar isi, langkah-langkah menyusun daftar isi otomatis sudah saya bagikan di video saya yang lain. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian untuk bab nanti ada ukuran kertas yaitu A4. Jadi aturan baku atau formal dalam membuat sebuah laporan baik di instansi-instansi itu menggunakan A4. Kemudian untuk font ukurannya kurang lebih atau yang dipakai formalnya menggunakan 12. Lalu jenis fontnya itu Times New Roman atau Arial. Kemudian headings. Nah, headings di sini digunakan pada judul bab atau subbab untuk membuat daftar isi otomatis. Kemudian spasinya, kemudian membuat paragraf, lalu margin, batas kertasnya, kemudian roller, lalu daftar pustaka. Kita langsung saja. Nah, di sini saya mengambil contoh dari laporan kegiatan prakerin ya. Kalau di SMK itu ada prakerin, praktek kerja industri. Nah, di sini untuk judul harus menggunakan kapital dan dicetak tebal. Nah, untuk cetak tebal ini menggunakan menu ini. Atau bisa pada tombol shortcut CTRL-B. Kemudian di sini ada yang nampak beda, ditulis miring. Kenapa? Karena ini merupakan bahasa asing. Jadi bahasa asing biar membedakan dengan bahasa Indonesia itu harus dicetak miring. Bisa menggunakan ini. Kemudian di sini ada subjudul disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mengikuti ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di sini ada gambar atau logo dari instansi teman-teman berada. Kalau sekolah berarti logo sekolahnya, kalau kampus logo kampus, atau kalau teman-teman karya ilmiahnya mandiri tidak usah pun tidak jadi masalah. Kemudian di sini identitas dari penyusun, karena ini penyusunnya tunggal, jadi dituliskannya namanya hanya satu. Lalu ini identitas dari instansi atau sekolah, bla 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 bla. Kemudian ini tahun pembuatan laporannya. Itu untuk cover atau halaman depan. Selanjutnya kita ke kata pengantar. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kata pengantarnya ditulis, diketik di tengah. Ini menggunakan, nah ini. Kita tinggal pilih saja.
Ini untuk rata kiri, ini untuk rata tengah, ini untuk rata kanan, ini rata kiri kanan. Kita pilih yang rata tengah. Kemudian untuk paragraf, nah di sini biasakan yang namanya paragraf itu menjorok, ya, menjorok ke kanan. Kita bisa menggunakan tombol tab pada keyboard. Nah, kemudian untuk rapihan, karena ini dirasakan dilihat kurang rapi, itu harus menggunakan ini namanya justify atau menggunakan CTRL-J kalau di papan ketik, ya. Itu kemudian di sini ada ucapan terima kasih di kata pengantarnya itu dengan poin-poin, ya. Maka di sini harus mencantumkan nomor urut. Nah, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini agar otomatis saat pengetikan teman-teman itu menggunakan numbering. Nah, di sini kalau ini kita ingin A, tapi biasanya untuk di kata pengantar itu menggunakan numbering 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian ada kota dan bulan berikut tahunnya. Lalu ada nama dari penyusun. Lanjut daftar isi. Seperti ini. Untuk daftar isi saya skip karena ada di video saya yang lain. Ini daftar gambar. Sama saja pengisiannya seperti daftar isi, hanya saja dicetak miring. Lanjut ke bab. Nah, di sini sebelum kita lanjut, seperti yang di awal saya beritahu bahwa ukuran kertas itu adalah A4. Kita bisa mengaturnya di sini. Nah, kita tinggal pilih letter atau A4, kita pilih yang A4. Kemudian untuk font itu keseluruhan font menggunakan Times New Roman. Kita tinggal memilih yang ini. Kemudian ukurannya 12. Kalau misalkan fontnya tidak sesuai, kita bisa blok dulu. Misalkan asalnya Calibri, kita blok dulu. Kita jadikan Times New Roman. Ininya jadi 12. Kemudian untuk spasinya, spasi itu jarak antara yang ini, yang atas dengan yang bawah. Nah, ini menggunakan ini space. Nah, ini bisa dilihat, ini ada perbedaan. Biasanya ada aturan untuk membuat laporan ada 1,5, ada 2,0. Ini tergantung dari aturan di mana teman-teman sekolah atau kuliah. Ini kita pakai saja yang 1,5. Kemudian margin. Nah, margin itu untuk batas ini, kiri, kemudian atas, lalu kanan, lalu bawahnya. Adanya di layout, kemudian size, kemudian ada di margins. Nah, di sini bisa otomatis. Yang sudah ada kita tinggal pilih. Tetapi kalau kita ingin custom, nah ini top. Nah, di sini top misalkan 3. Ini tergantung dari aturan teman-teman, ya. Kalau di sini saya memberlakukannya 3 cm untuk yang atas ini, kemudian left ini yang kiri 4 cm, kemudian bottom itu yang bawah, kemudian yang kanan 3. Oke, saya ulangi. Untuk margin, kita ke margin, custom. Nah, ini tinggal diketik saja manual, bisa. Misalkan pengen diganti jadi 4, boleh. Ini masih tetap 4, ini 3 misalkan, ya.
Oke, seperti itu. Kemudian untuk, nah ini jika teman-teman kok di video saya di wordnya ada seperti ini namanya roller atau penggaris. Teman-teman tinggal masuk ke view, lalu checklist roller. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya lanjut untuk yang headings. Nah, penggunaan headings ini berlaku untuk ini. Untuk bab 1, kemudian ini judul bab, ini subbab. Silakan menggunakan heading. Nah, di sini sudah heading 1. Kita rapihkan ini menggunakan heading 2. Nah, ini sudah menggunakan heading 2. Ini juga sudah menggunakan heading 1. Ini juga menggunakan heading 2 karena yang ini latar belakang heading 2, ini juga heading 2. Warnanya tinggal kita ganti. Oh, nah seperti ini. Untuk modifikasi kita bisa mengklik kanan, modify. Nah di sini jadi 12, ininya harus Times New Roman. Warnanya hitam, kemudian bold. Nah seperti ini. Ini juga sama. Ini menggunakan numbering. Nah, saya skip sampai bab 4. Hampir sama untuk tata cara penulisannya. Nah, di sini jangan lupa jika ada kata-kata asing disarankan untuk mencetak miring. Cetak miring seperti kita tinggal blok ini. Nah, ini cetak miring. Next, kemudian untuk daftar pustaka. Nah, ini yang sangat penting karena sebuah laporan eh, pasti akan atau bersumber mereferensi dari sumber orang lain. Bisa dari buku, internet, kemudian dari jurnal, dari laporan punya orang lain gitu kan. Nah, di sini saya hanya ngasih 2 contoh sumber daftar pustaka, yaitu untuk sumber buku dan internet. Aturannya seperti ini. Nah, ini untuk daftar pustaka yang bersumber dari buku. Nah, ini Sopandi, D. Nah, Sopandi ini adalah nama belakang dari penulis. Karena kalau penulisnya hanya satu, kita menuliskan nama belakangnya dulu baru nama depannya. Titik, kemudian spasi, kemudian tahun terbit. Lalu ini judul dari bukunya dan harus dicetak miring atau italik. Kemudian ini kota. Lalu setelah kota ini harus ada titik 2. Kemudian ini informatika itu adalah nama penerbitnya. Jadi nama penerbitnya informatika. Seperti itu. Dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu ini untuk sumber dari internet, misalkan si penulisnya namanya Ate Rizky. Di sini Rizky dulu, koma, kemudian Ate, ini tahun, ini nama judul postingannya, kemudian ini nama websitenya atau URL-nya. Lalu ini adalah waktu atau tanggal kapan teman-teman ngambil sumber tersebut atau ngakses atau browsing ke sumber tersebut gitu loh. Contohnya ini teman-teman atau saya ngambil referensi dari internetnya pada tanggal 28 April 2020. Oke, mungkin
Itu saja teman-teman yang bisa saya share mengenai penyusunan laporan untuk pemula. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video saya, tinggal di subscribe, like, dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.